Baik, kita baca dulu. Jual beli. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya apa? Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, ya. Makhluk sosial itu artinya tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain. Manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jangankan orang lain ya, bayi itu mungkin nggak dia lahir kemudian tiba-tiba bisa besar sendiri. Nggak kan? Bayi itu kan butuh ibunya. Ibunya itu kan orang lain, ya kan? Bayi butuh ibunya. Ibunya memberi air susu, kemudian anaknya nanti sudah waktunya makan, diberi kasih sayang. Kalau sudah waktunya sekolah diberikan pendidikan yang baik, ya kan? Itu bukti bahwa apa? Manusia itu saling membutuhkan manusia yang lain. Nggak bisa hidup sendiri, ya. Nah, bentuk interaksi dengan orang lain itu salah satunya adalah jual beli. Ya, jual beli itu adalah bentuk hubungan manusia dengan manusia, ya. Kebutuhan hidup manusia itu ada dua macam. Kebutuhan primer ya atau kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Maksudnya apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang harus ada. Kalau nggak ada itu manusia nggak bisa hidup. Ya, sedangkan kebutuhan tambahan berarti apa? Kebutuhan yang itu sifatnya tambahan. Kalau misalnya itu nggak ada, ya manusia masih bisa hidup. Cuman apa? Cuman hidupnya mungkin jadi tidak berkualitas. Ya. Nah, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup itu adalah dengan melakukan jual beli. Ya, misalnya manusia butuh apa? Makan. Itu kebutuhan pokok. Kalau nggak makan, maka akan mati, ya kan? Nah, cara untuk memenuhi kebutuhan makan itu salah satunya dengan melakukan jual beli, ya kan? Karena kita nggak punya sawah, kita membeli beras kepada petani. Enggak kepada petani, kita membeli beras di toko. Toko itu dapat beras dari mana? Dari petani. Ya, kemudian berasnya tadi kita masak menjadi nasi, kemudian kita makan. Ya, itu ya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita adalah dengan melakukan jual beli. Ini sudah sejak zaman dahulu. Ada itu sudah sejak zaman dulu. Ya, meskipun zaman dulu jual belinya itu tidak dengan uang. Ya, jadi nggak pakai uang zaman dulu itu. Zaman nenek moyang kita dulu ya, sebelum ada uang, bagaimana cara berjual belinya? Ya, dengan cara menukar barang. Ya, atau lebih dikenal dengan istilah barter. Jadi misalnya ya, Ustazah punya minyak goreng, ya. Nazira punya beras. Kemudian kita menukar. Minyak goreng tadi ditukar dengan beras karena Ustazah butuh beras. Nazira butuh minyak goreng misalnya, jadi ditukar. Nah, Ustazah dapat beras, Nazira dapat minyak goreng. Itu namanya jual beli zaman dulu. Sebelum ada uang tuh cara orang memenuhi kebutuhan hidupnya tuh dengan cara saling menukar barang seperti itu. Ya, dengan cara barter. Ya, jadi di pasar itu nggak ada orang bawa uang, itu nggak ada. Mereka punya barang sendiri-sendiri. Ada yang punya sayur-sayuran, ada yang punya ayam, ya, ada yang bawa telur, ada yang bawa beras, ada yang punya minyak, ya. Nah, apa yang dibutuhkan yaitu yang ditukar. Itu ya. Itu namanya barter. Nah, kemudian lama-kelamaan seiring dengan perkembangan zaman, ya, bentuk jual beli tadi itu mengalami perubahan. Dari yang tadinya menukar barang, kemudian ditemukanlah alat tukar yang namanya uang. Nah, uang itu disepakati. Uang itu disepakati bersama. Pernah nggak kepikiran, ya, satu lembar uang 100.000 dengan satu lembar uang 5.000, padahal sama-sama kertas nih, ya, sama-sama kertas.
ya, sama-sama 1 lembar, hanya beda tulisan, yang satu tulisannya 5.000, yang satu tulisannya 100.000, tapi nilainya berbeda, ya. Uang 5.000 di Indonesia bisa buat beli cilok misalnya, ya, bisa buat beli jajan. Tapi kalau uang 100.000 di Indonesia bisa buat beli telur, bisa buat beli beras, bisa buat beli sayuran, bisa buat beli ayam, dapatnya banyak. Padahal sama-sama cuma 1 lembar, ya kan? Pernah nggak kepikiran, kok bisa berbeda? Ya, yang ini 5.000 cuma bisa buat beli jajan satu aja, yang satu 100.000 bisa buat beli banyak, ya. Nah, itu namanya nilai mata uang yang disepakati. Jadi ada kesepakatan bersama. Oh, kalau uang warnanya kuning ini tulisannya 5.000, berarti dia nilainya sekian. Dia hanya cuma bisa untuk beli cilok misalnya. Tapi kalau uang warna merah ada tulisannya 100.000, berarti dia nilainya lebih besar. Dia bisa buat beli barang yang lebih banyak. Itu namanya kesepakatan di antara manusia, ya. Kalau nggak sepakat ya nggak bisa, tidak terjadi itu, ya. Itu namanya kesepakatan. Sama-sama uang 1 lembar, hanya beda tulisan. Nah, tapi nilainya bisa berbeda. Itu ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW pernah menjadi pedagang yang sukses dalam melakukan jual beli. Beliau ini sangat jujur sehingga dipercaya oleh seorang pengusaha kaya bernama Khadijah. Ya, ingat ya dulu ya ceritanya. Khadijah ini adalah seorang wanita. Dia ini adalah seorang pengusaha, businesswoman, ya, seorang businessman yang sangat kaya raya. Ya, dia punya barang dagangan dan perdagangannya ini sudah sampai luar negeri, sudah ekspor impor kelasnya, ya. Jadi Khadijah ini adalah seorang wanita kaya raya, pengusaha sukses. Nah, kemudian ya Khadijah tadi kan melihat ada seorang pemuda namanya Muhammad, dia ini orangnya sangat jujur. Ya, sehingga Khadijah tadi tertarik kepada Muhammad. Ya, padahal beliau ini justru karena kejujurannya itu yang membuat orang-orang tertarik untuk membeli dagangannya Muhammad, barang dagangannya Muhammad. Ya. Kalau ada barang yang rusak, dikasih tahu sama Nabi Muhammad, ini rusaknya di sini, ya. Jadi ini yang aslinya harganya 100.000 misalnya, karena ini barangnya rusak, jadi dijualnya 50.000 aja. Nah, itu dikasih tahu, ya. Jadi dikasih tahu kalau ada barang yang rusak itu Nabi Muhammad jujur. Ya, begitu juga kalau barangnya ini bagus kualitasnya. Ya, misalnya menjual kain. Oh, ini kainnya ini didatangkan dari Cina. Ini kainnya halus, kain sutra yang mahal. Jadi harganya sekian. Saya mengambil untung sekian. Itu Nabi Muhammad jujur bilang seperti itu. Sehingga para pembelinya ini suka. Ya, karena merasa tidak merasa tertipu dengan barang dagangan yang dibawa oleh Muhammad. Gitu ya. Kejujuran beliau dalam berdagang menarik pembeli untuk membeli barang yang dijual. Nah, banyak sahabat yang mempraktekkan atau meniru cara Nabi Muhammad berdagang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Utsman itu adalah seorang pedagang yang sukses juga. Abu Bakar juga seorang pedagang yang sukses karena mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Bahkan sampai sekarang hartanya Utsman itu masih ada, menjadi harta wakaf, yaitu sebuah sumur di Madinah sana. Ya, jadi dulu ceritanya di Madinah itu sedang musim kemarau, ya, kekeringan, nggak ada air sama sekali. Nah, hanya ada satu sumur milik orang Yahudi yang masih mengeluarkan air. Ya, kemudian sama Utsman sumur itu dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kemudian sumur itu diwakafkan, diberikan kepada umat Islam. Jadi umat Islam kalau mau ngambil air di sumur itu nggak perlu membayar lagi karena sudah dibeli sama Utsman. Sampai sekarang sumurnya masih ada, ya. Dan itu sekarang ada di kebun kurma,
ya. Ada di kebun kurma sumurnya itu. Ya, sampai sekarang masih menjadi wakaf, ya, masih diwakafkan kepada umat Islam. Nah, itu ya. Kalau dulu jual beli itu dengan cara menukar barang, kalau sekarang jual beli itu menggunakan uang sebagai alat tukar. Ya. Nah, tapi apa? Kita harus pandai berhemat. Ya, ingat Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus berhemat dan menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana itu bukan berarti miskin ya. Jadi beda antara sederhana dan pelit ya. Misalnya, kita butuh sepatu ya. Ada sepatu yang harganya mahal, ada sepatu yang harganya murah. Nah, biasanya sepatu kalau harganya mahal itu kan awet, bisa dipakai bertahun-tahun, ya kan? Nah, kalau kita membeli sepatu dengan harga mahal itu bisa kita pakai bertahun-tahun, ya sudah lebih baik kita beli sepatu yang harganya mahal itu daripada kita beli sepatu yang murah tapi baru dipakai sebentar sudah rusak. Terus beli lagi yang murah lagi, rusak lagi, beli lagi, rusak lagi. Itu justru namanya pemborosan. Ya kan? Lebih baik kita beli barang yang kualitasnya bagus, ya, meskipun harganya lebih mahal, tapi bisa awet dipakai bertahun-tahun. Nah, itu namanya apa? Sesuai kebutuhan. Itu justru yang hemat itu yang di situ. Ya, jadi bukan harus beli yang murah terus enggak. Ya, kita harus beli yang berkualitas supaya apa? Supaya awet, enggak usah ganti, enggak usah berkali-kali ganti. Ya, itu justru yang namanya hemat itu di situ. Kalau kita beli barang murah, terus sebentar-sebentar rusak, terus ganti lagi, beli lagi, rusak lagi, ganti lagi. Nah, itu namanya justru pemborosan. Begitu ya. Baik. Nah, besok kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang jual beli.